Halo semua, saya Amar Gibran Priyanggono dari kelas 2024A Program Studi Informatika Universitas Negeri Surabaya. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas topik menarik nih di bidang basis data modern, yaitu vektor database dan pencarian semantik lintas bahasa. Topik ini penting karena sistem basis data sekarang tidak hanya digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel atau dokumen saja, tetapi juga untuk memahami makna dan hubungan antar data. Melalui materi ini, kita akan belajar bagaimana sih sebuah database dapat mengerti arti sebuah kalimat dan menemukan informasi yang relevan meskipun menggunakan bahasa yang berbeda. Mari kita mulai pembahasannya dengan semangat belajar. Di era digital, data menjadi sangat beragam, baik dari segi jenis, format, maupun bahasa. Kita sering menggunakan sistem database seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB untuk mengelola data. Namun, sistem ini umumnya hanya bisa mencari berdasarkan kata kunci literal, bukan berdasarkan makna atau konteks. Sebagai contoh, jika kita mencari panduan memasak di database, sistem tradisional mungkin tidak akan menemukan dokumen berjudul tips kuliner, kan? Padahal artinya hampir sama. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan sistem basis data yang mampu melakukan pencarian semantik, yaitu pencarian yang mempertimbangkan makna di balik kata. Teknologi yang mampu melakukan hal ini dikenal sebagai vektor database. Dari tadi kita membahas vektor database. Kita masuk ke bagian yang menarik nih. Langsung aja. Apa sih vektor database itu? Vektor database adalah inovasi dalam dunia basis data yang menyimpan informasi dalam bentuk vektor, bukan teks biasa. Vektor di sini adalah representasi numerik dari data, bisa berupa kata, kalimat, gambar, atau suara yang dihasilkan oleh model machine learning atau embedding model. Setiap vektor mempresentasikan makna tertentu. Jadi, dua kalimat yang artinya sama akan menghasilkan dua vektor yang posisinya berdekatan di ruang multidimensi. Sebagai contoh, kalimat "Saya suka kucing" dan "I love cats" mungkin berbeda bahasanya. Tapi, kedua kalimat tersebut memiliki jarak yang sangat dekat dalam ruang vektor. Inilah yang membuat vektor database mampu memahami makna semantik dan menjadi fondasi bagi sistem pencarian modern di berbagai bahasa. Ayo, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah mengubah teks atau data mentah menjadi embedding, yaitu representasi angka yang menggambarkan maknanya. Proses itu dilakukan oleh model bahasa seperti LIBSI atau Sentence Transformers. Setelah itu, embedding disimpan di dalam vektor database seperti Milvus, Qdren, dan Pivot. Ketika pengguna mengetik pertanyaan atau melakukan pencarian, query tersebut juga diubah menjadi embedding. Kemudian,
Sistem menghitung jarak kemiripan antar vektor menggunakan rumus seperti quotient similarity untuk menemukan hasil yang paling relevan. Proses ini jauh lebih pintar dibandingkan pencarian berbasis kata kunci biasa, karena sistem tidak hanya mencari kata yang sama, tapi juga makna yang serupa. Itulah inti dari pencarian semantik dalam vektor database. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu pencarian semantik lintas bahasa. Konsep ini memungkinkan pengguna melakukan pencarian dalam satu bahasa. Lalu, sistem menemukan hasil dari bahasa lain yang memiliki arti sama. Hal ini dimungkinkan berkat model multibahasa seperti LibSE atau XLM Robert A yang dilatih dengan data dari berbagai bahasa dunia. Model ini menciptakan ruang makna bersama, disebut Shared Embedding Space, di mana semua bahasa dipetakan ke ruang vektor yang sama. Jadi, misalnya pengguna menulis "Where is the library?" dalam bahasa Inggris, sistem bisa menemukan dokumen berisi kalimat "di mana perpustakaan" dalam bahasa Indonesia. Teknologi ini membuka peluang besar bagi sistem basis data untuk bekerja secara global dan multibahasa, terutama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan bisnis internasional. Untuk mewujudkan sistem seperti ini, ada beberapa komponen teknologi penting yang digunakan. Pertama, model embedding seperti LibSE, MBRT, atau XLMR berfungsi untuk mengubah teks menjadi vektor makna. Kedua, sistem penyimpanan seperti Milfus, Bitbrain, dan Weaveit digunakan untuk menyimpan jutaan vektor dengan efisiensi tinggi. Ketiga, algoritma pencarian seperti HNSW atau YVFPQ membantu menemukan vektor yang paling mirip secara cepat bahkan di dataset besar. Dan keempat, pengembangan biasanya menggunakan bahasa pemrograman Python serta pustaka seperti Hugging Face atau LangChain untuk mengintegrasikan semua komponen ini dalam satu sistem basis data. Teknologi-teknologi ini menunjukkan bahwa bidang basis data kini semakin erat hubungannya dengan analisis semantik dan manajemen data cerdas. Dalam penerapan nyata, kita bisa membangun sistem pencarian lintas bahasa dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, siapkan dataset berisi teks dalam 2 atau lebih bahasa, misalnya Indonesia dan Inggris. Kedua, gunakan model LibSE untuk mengubah setiap teks menjadi embedding numerik. Ketiga, simpan embedding tersebut di vektor database seperti Milfus atau Kitron. Keempat, buat fungsi pencarian berdasarkan similarity sehingga query dari satu bahasa bisa menemukan hasil dari bahasa lain. Sebagai contoh, jika kita mencari makanan khas Indonesia, sistem bisa menampilkan hasil berjudul Indonesian Traditional Food, karena kedua kalimat itu memiliki makna yang sama. Implementasi sederhana ini bisa digunakan lebih lanjut menjadi sistem basis data semantik skala besar. Teknologi vektor database banyak dimanfaatkan di dunia nyata, terutama dalam bidang pengelolaan data dan pencarian informasi.
pertama, di mesin pencarian multibahasa seperti Google dan Bing. Teknologi ini membantu memahami query pengguna dari berbagai bahasa. Yang kedua, dalam chatbot atau asisten digital. Vector database digunakan untuk mengakses pengetahuan dari berbagai sumber teks dengan konteks yang paling relevan. Kalau di bidang akademik, sistem pencarian jurnal lintas bahasa memanfaatkan vektor database untuk menemukan artikel yang sesuai topik, meski berbeda bahasa. Kalau di dunia bisnis, e-commerce global menggunakan vector search untuk mencocokkan deskripsi produk antar negara. Semua ini membuktikan bahwa vektor database memperluas fungsi basis data menjadi alat pencarian makna yang lintas bahasa dan lintas budaya. Meski menarik, teknologi ini tentu memiliki tantangan. Pertama, setiap bahasa memiliki struktur dan tata bahasa yang berbeda sehingga model sering kali kesulitan memahami konteks yang spesifik. Kedua, masih sedikit data lokal atau bahasa minoritas yang digunakan dalam pelatihan model. Ketiga, ukuran vektor yang besar membuat kebutuhan penyimpanan dan komputasi semakin tinggi. Namun, semua tantangan ini bisa diatasi dengan melakukan fine tuning. Model menggunakan data lokal. Hasil mencari bisa menjadi lebih akurat. Kita juga dapat menerapkan kompresi vektor seperti product quantization untuk menghemat ruang penyimpanan. Selain itu, strategi caching dan ranking hasil pencarian dapat mempercepat proses tanpa mengorbankan akurasi. Dengan cara-cara ini, vektor database bisa diimplementasikan dengan efisien di berbagai skala sistem basis data. Sebagai penutup, mari kita simpulkan. Vektor database adalah langkah evolusi penting dalam dunia basis data modern yang memungkinkan sistem memahami makna dan secara semantik. Pencarian semantik lintas bahasa membuka peluang agar data dari berbagai bahasa bisa saling terhubung dalam satu sistem database yang cerdas. Teknologi ini tidak hanya membantu dalam riset ilmiah, tapi juga dalam bisnis, pendidikan, dan komunikasi global. Dengan memahami konsep ini, kita sebagai mahasiswa informatika bisa memulai membangun sistem basis data yang lebih kontekstual dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi dalam bidang basis data modern.